Selamat pagi anak ibu, bertemu lagi dengan ibu pelajaran seni budaya. Materi kita hari ini yaitu tentang menggambar ilustrasi. Buka buku paketnya, ada di halaman di bab 2 pelajaran seni ilustrasi. Oke, ikuti pelajaran yang diberikan ya. Baik, kita masuk ke bab 2 menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi, yang artinya gambar itu seolah-olah ada cerita di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Kita akan lihat ada beberapa jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah kartun. Kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, inilah contohnya tokoh manusianya. Dan contoh karya ilustrasi tokoh hewan. Nah, ilustrasi berikutnya yaitu karikatur. Karikatur, gambar yang menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritik dan sindiran. Ini biasanya yang kepalanya besar. Contohnya ini, nah, lihat. Nah, kepalanya besar, badannya kecil. Nah, berikutnya komik. Komik adalah gambar ilustrasi dalam bentuk komik, terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Ini yang biasa anak-anak baca, contohnya komik yang ada alur ceritanya seperti ini contohnya, nak ya. Ini udah biasa anak-anak baca kan, inilah termasuk komik. Selanjutnya ke ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan saja akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Ini karya-karya sastra ini sering kita jumpai pada sampul buku, sampul majalah, atau ini ada contohnya, lihat gambarnya. Ini akan memberikan salah satu contoh-contoh cover atau sampul yang intinya adalah untuk menguatkan suatu cerita apakah isi. Nah, yang ini vignette, gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Ini biasa kita jumpai di majalah atau koran yang bidang-bidang kosong inilah akan diisi mengisi bidang-bidang kosong tersebut, sehingga akan lebih kelihatan penuh isi daripada majalah atau koran itu. Jadi, ada berapa nak jenis-jenis gambar ilustrasinya? Iya, ada 5. Nah, berikutnya ke bentuk objek gambar ilustrasi. Bagian A, manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya. Bagian B, yaitu hewan. Jenis dan bentuk binatang dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, air, dan tumbuhan. C, tumbuhan dibuat dengan cara disederhanakan atau gambar detailnya. Ketiga tersebut seperti manusia, hewan, tumbuhan, bentuknya itu disederhanakan sehingga menjadi karya ilustrasi. Dalam menggambar ilustrasi, kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan ada 2 jenis, yang bersifat kering dan bersifat basah. Yang pertama, contoh alat untuk menggambar ilustrasi yang berbahan kering, yaitu pensil, arang, krayon, krokoal, dan pulpen. Dan berbahan teknik basah, yaitu teknik basah yang menggambar dengan menggunakan media basah seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media lain. Nah, materi berikutnya yaitu fungsi dari gambar ilustrasi. Ialah dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, di sini kita lihat misalkan ada suatu gambar. Maka dari gambar itu akan kita lihat apa maksud dan tujuannya. Seperti itu kira-kira ya, nak ya. Baik, kita masuk ke tujuan menggambar ilustrasi. Yang pertama memperkuat, 2 memperjelas, 3 memperindah, 4 mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, dari tujuan ini siapa saja yang sudah melihat gambar ilustrasi maka dia akan cepat mengerti dan memahami artinya. Nah, dalam menggambar ilustrasi kita mulai dari beberapa tahap-tahap. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi.
Nah, kita tentukan dulu temanya. Contohnya kita bikin pada saat ini adalah COVID-19. Maka gambarnya mengarah ke cerita tentang COVID-19. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan kita buat. Contohnya apa kita pilih, apakah komik, kartun, atau karikatur. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip dan unsur-unsur seni rupa yang akan kita buat dalam suatu gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang sesuai dengan cerita atau narasi. Ini adalah tahap-tahap untuk menggambarnya bagaimana supaya dapat gambar ilustrasi yang bagus. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Ini adalah proses terakhir. Kita sudah pernah menggambar model, tentu memberikan arsiran supaya nampak bentuknya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itulah materi tentang menggambar ilustrasi. Anak-anak, kalau kurang paham, tolong ulangi lagi ya, tonton videonya supaya lebih paham. Oke, baik, terima kasih telah menonton videonya. Salam sehat.